Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dalam ibadah Zoom Jemaat PD Victory yang ada di Surabaya, ada di Jakarta, di Bali, di Semarang. Puji nama Tuhan. Saya Meli Riva dari Solo, ingin membagikan berkat buat saudara semua. Terima kasih untuk undangannya, buat Ibu Gembala, Bu Eli, juga tadi Pak Frans yang mimpin akan puji-pujian, mengawali akan firman Tuhan pada malam hari ini. Puji nama Tuhan, sungguh senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara menikmati akan hadirat Tuhan. Saya akan membawakan satu tema khotbah dengan tema upah di balik penderitaan. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang ingin hidup dalam penderitaan. Semua orang pasti ingin bahagia, pasti itu. Kita lepas dari masalah, dari persoalan, dari kesulitan, tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Karena penderitaan itu merupakan bagian dari sisi kehidupan kita. Ada suka, ada duka. Semua tergantung dengan bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana cara kita menyikapi penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan mengenai penderitaan. Yang pertama, penderitaan adalah bagian dari kehidupan kita. Jadi kita harus nyadar bahwa penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita sudah siap untuk semuanya itu. Dan kita tahu bahwa penderitaan yang kita alami, yang kita hadapi, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah dibiarkan sendiri. Walaupun penderitaan itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Dikatakan bahwa selama kita hidup dalam penderitaan, penderitaan itu tetap ada. Jadi kita tahu bahwa kita bisa menderita karena sakit penyakit, apalagi saat ini pandemi, ada banyak orang menderita, bahkan bukan hanya soal ekonomi saja, tetapi banyak orang yang juga kehilangan orang-orang yang dicintai. Jadi menderita dari berbagai aspek kehidupan kita, dan itu banyak sekali kita mengalaminya. Saya akan membacakan buat saudara bahwa inilah manusia itu dalam Ayub 7 ayatnya yang pertama. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Jadi dikatakan semua manusia pasti bergumul di bumi, pasti berjuang. Hari-harinya seperti orang-orang upahan. Dikatakan seperti itu. Jadi penderitaan adalah realita kehidupan yang dialami oleh setiap manusia, tidak terkecuali. Saya bacakan ayatnya, Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu, ini kepada kita ya, dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita yang ada di sini, yang saat ini sedang Zoom, kita harus menyadari bahwa sekalipun kita juga orang percaya, dikatakan bahwa kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi indah, kalau kita sudah sebagai orang percaya, pasti kita itu menderita karena Dia dan untuk Dia. Bukan menderita oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena kesembronoan dalam kehidupan kita. Namun seandainya saja ada penderitaan yang kita terima oleh karena kesembronoan hidup kita, oleh karena kesalahan kita, itu pun Tuhan juga pasti akan tolong kita. Dengan cara kita bertobat, Dia pasti mengembalikan kita kepada jalan yang benar. Puji nama Tuhan. Dikatakan bahwa kita harus tetap semangat menghadapi apa yang Tuhan izinkan terjadi.
Saya akan ambil untuk saudara, yaitu satu kisah yang ditulis di dalam kitab Rut, yaitu tentang kehidupan Rut. Rut yang adalah perempuan Moab. Kita nanti akan tahu ya bahwa Rut itu sudah menderita dari sononya, begitu loh. Siapakah Moab itu? Mari saya ajak saudara, kita mau belajar bahwa Moab itu adalah hasil perzinahan antara Lot dan anak perempuannya. Kejadian 19 ayat 36 sampai 38. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Lalu saya akan beritahukan kepada saudara bagaimana hati Tuhan terhadap Moab. Itu ditulis dalam Ulangan 23 ayat 2 dan 3. Seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi betapa penderitaan sudah menjadi bagian dari hidup Rut. Dari sononya. Demikian juga dengan Naomi orang Bethlehem Yehuda. Dia juga menderita. Karena apa? Karena Elimelek suaminya salah memilih. Dia pindah dari Bethlehem Yehuda menuju ke Moab. Jadi kita melihat ya, ada dua orang yaitu Rut dan Naomi. Rut saya gambarkan adalah kebanyakan orang yang tidak mendapatkan kasih karunia, yang hidupnya di Moab, keturunannya Moab, yang tidak boleh menjadi jemaah Tuhan sampai keturunannya yang ke-10. Jadi penderitaan sudah ada sejak dia ada di Moab. Dan saya melihat bahwa Naomi adalah orang yang diberkati tadinya. Tapi dikatakan bahwa dia juga bisa menderita. Karena apa? Karena salah memilih dari Bethlehem yang katanya rumah roti. Yehuda, ada puji-pujian bagi Allah. Oleh karena ada bahaya kelaparan, maka Elimelek suaminya itu mengambil keputusan untuk pindah dari Bethlehem menuju ke Moab. Dan apa yang dihasilkan? Maksud baik belum tentu benar, saudaraku ya. Dikatakan bahwa Elimelek itu takut ada kelaparan. Dia takut bahwa nanti anak istrinya susah, bahkan bisa mati kelaparan. Maka pindahlah dia di Moab. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia tinggal di Moab, 10 tahun lamanya dia tinggal di situ dikatakan. Dan sebelum itu Elimelek mati. Kemudian Mahlon dan Kilion itu mati juga. Sehingga Naomi itu sangat-sangat menderita. Orang sudah kehilangan suami, kehilangan kedua anak laki-lakinya. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa penderitaan itu bisa menjadi bagian kita dan bisa terjadi kepada siapa saja. Nah, itulah sebabnya saat ini kalau kita menderita, kita nggak usah takut karena kita ini punya Kristus. Bahwa Tuhan pasti memulihkan seperti Naomi yang kemudian dia bergegas dan berkemas-kemas untuk kembali ke Bethlehem Yehuda. Karena di sana dia mendengar bahwa Tuhan sudah memberi makan umatnya. Jadi mari, tidak ada kata terlambat. Kalau kita ada di tangan Tuhan, apalagi kita rajin beribadah. Saya lihat persekutuan doa Victory ini acaranya sungguh padat, luar biasa. Saya juga mengikutinya ya. Wah, sangat diberkati sekali. Dan jemaat yang ada di PD Victory pasti adalah jemaat yang sungguh berakar, sungguh diberkati oleh Tuhan, karena saudara semua adalah orang-orang yang rindu akan firman Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi kita mengerti bahwa penderitaan itu bisa datang kepada siapa saja, tapi kita harus menyikapinya dengan benar. Jadi jangan takut dengan penderitaan. Asal Tuhan itu ada bersama dengan kita, kita pasti keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang.
Yang kedua, kita harus tahu bahwa melalui penderitaan kita belajar tentang ketetapan Tuhan. Jadi penderitaan itu baik buat kita. Mazmur Daud berkata dalam pasalnya yang ke-119 ayat yang ke-71 mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Luar biasa bahwa dikatakan kalau kita tertindas, kita lagi ada masalah, ada tekanan, ada persoalan, ada hal-hal yang rumit yang sedang kita hadapi. Dikatakan dalam firman Tuhan itu baik bagi kita, bagi roh kita, bagi rohani kita. Supaya apa? Supaya kita belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Lalu kita lihat, kalau tadi saya membandingkan tentang Ruth dan Naomi, sekarang saya mengajak saudara untuk kita melihat perbedaan antara Ruth dan Orpa. Kita lihat Ruth dan Orpa. Ruth itu mau belajar. Sedangkan Orpa Shalom Bu Meli, suaranya hilang ya? Shalom Bu Meli. Shalom. Sehingga dikatakan bahwa Ruth itu mau bayar harga dengan mengikuti Naomi, dan dia berkata, ya. Ruth itu berkata dalam Ruth 1 ayat 16, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh satu hal yang luar biasa. Kalau Ruth itu mau diproses, Ruth itu mau menderita, Ruth itu mau ikut Naomi. Sedangkan Orpa sudah tidak ada ceritanya lagi. Saudaraku, ini adalah sebuah titik balik. Ketika Ruth berkata, bangsamulah bangsaku, Allahmulah itu Allahku. Nah, sejak itu penyertaan Tuhan itu turun atas Ruth. Nah, kita semua malam hari ini, ya kita mengandalkan Tuhan dan kita berseru, Tuhan, Engkau adalah Tuhanku, Engkaulah satu-satunya pengharapanku. Waktu engkau berseru di dalam doamu pada malam hari ini, maka hadirat Tuhan memenuhi hidupmu dan Dia memberlakukan engkau seperti apa yang kau ucapkan, seperti apa yang engkau doakan. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi awal atau titik balik dari Ruth yang bangkit dari keterpuruan karena dia percaya kepada Tuhan dalam kondisi apapun juga. Dia percaya bahwa dalam situasi apapun juga Tuhan tetap bersama dengan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengajak saudara membuka dalam 1 Korintus 10 ayat ke-13 supaya saudara tidak akan pernah takut lagi dengan apa yang namanya masalah, penderitaan dan lain sebagainya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ini yang dikatakan bahwa kita ini melewati pencobaan, penderitaan apapun tidak akan melebihi kekuatan kita. Bahkan dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-19 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya.
Oh, luar biasa. Ya. Kalau orang itu, manusia, itu senang dekat kita pada waktu kita bersuka-suka, waktu kita berjaya ria, saudaraku. Tapi Tuhan itu malah dekat kepada kita yang patah hati. Dia itu menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita punya Allah yang luar biasa, kasih-Nya yang sempurna terhadap kita. Itulah sebabnya jangan pernah takut dengan masalah. Terbukti dari Rut yang diberi kekuatan untuk menanggung semua penderitaannya. Saudaraku, dikatakan Rut diberikan kekuatan untuk menanggung semua penderitaannya. Coba kalau kita melihat bagaimana Rut diberikan kekuatan. Dia bisa kuat berjalan bersama-sama dengan Naomi. Seorang yang juga lagi susah hati. Seorang yang juga dalam penderitaan, itu bukan perkara yang mudah tanpa penyertaan Tuhan. Jadi sangat luar biasa sekali kalau orang sungguh mengandalkan akan Tuhan dan dia konsisten dengan apa yang dia ucapkan dan apa yang dia mau lakukan untuk Tuhan, maka Tuhan juga memberikan kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi Rut disertai oleh Tuhan, menanggung penderitaan. Bersama-sama dengan Naomi itu pastinya ya sama susahnya loh. Naomi kehilangan suami. Dia juga kehilangan kedua anak laki-lakinya. Itu penderitaan yang tidak bisa dibayangkan. Orang kehilangan suami saja sudah sedihnya luar biasa. Apalagi semua keluarganya dan dia pulang dikatakan, aku pergi dengan tangan penuh. Tapi aku pulang dengan tangan kosong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi Rut tetap konsisten. Seperti dia katakan, bangsamu itu bangsaku dan Allahmu itu Allahku. Di mana engkau ada, di situ aku harus ada. Saudaraku yang ketiga. Yang ketiga, ada upah bagi yang tetap bertahan dalam penderitaan. Nah ini. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi akan dia. Jadi ada upah bagi yang tetap bertahan dalam penderitaan. Ada upah yang menanti akan setiap kita. Di balik penderitaan yang kita alami, pasti ada happy ending. Nanti saudara akan lihat apa yang dialami oleh Rut. Setibanya di Bethlehem, nanti saudara baca ya, kitab Rut itu sangat indah sekali. Rut itu langsung bekerja. Jadi setibanya di Bethlehem, dia bukan dielu-elukan sebagai menantunya Naomi, bukan, karena Naomi itu sudah nggak ada apa-apanya. Dia harus bekerja. Rut itu punya prinsip dalam kehidupannya, yaitu life must go on. Hidup harus terus berjalan. Jadi enggak setengah-setengah, saudaraku. Kalau kita juga mengiring Yesus, kita juga jangan setengah-setengah. Kita harus iring Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Karena apa? Endingnya pasti happy ending. Nah, saudaraku, sesampainya di Bethlehem, Rut itu langsung bekerja memungut jelai. Itu bukan hasil atau satu pekerjaan yang terhormat pada waktu itu. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh Rut itu adalah leles. Saudara ngerti leles ya mestinya. Itu yang mengambil akan butiran-butiran gandum, akan jelai-jelai yang tercecer. Itu diambil. Jadi dia hidup dari belas kasihannya orang. Orang hidup dari belas kasihannya orang itu enggak enak, saudaraku ya. Tapi di sini Rut mau merendahkan hati. Dia mau masuk di Bethlehem sebagai orang yang baru. Dia tunjukkan kerja kerasnya untuk menghidupi dirinya dan diri mertuanya yang bernama Naomi. Saudaraku, orang yang melakukan hal-hal yang indah di hadapan Tuhan
Tuhan sejak tadi sudah memperhatikan Rut waktu dia berkata, Allahmu itu Allahku. Jadi Tuhan sudah memperhatikan. Dan dilihatnya memang Rut ini sebagai seorang yang berkualitas. Saudaraku, saya sangat kagum sekali bahwa Rut itu bisa mengubah keadaannya. Sangat spektakuler, saudaraku. Jadi dia sangat rajin sekali untuk mengambil akan bulir-bulir, akan jelai-jelai yang jatuh di belakang penyapit itu. Saudaraku, ada banyak alasan mestinya kalau Rut itu mau menjadi pahit. Kalau dia merana, kalau dia melihat bagaimana tragedi yang begitu luar biasa terjadi di dalam keluarganya, saudaraku, dan bagaimana dia meninggalkan akan kampung halamannya untuk berjuang bersama dengan Naomi, hanya untuk merebut hati Allahnya Naomi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi apa yang diperjuangkan dia, itu bukanlah hal yang sia-sia. Jerih payah kita terhadap Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Itulah sebabnya tetap semangat di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari. Dia tidak menangisi akan keadaannya, tidak menangisi dan merenungi akan nasibnya, tidak mengasihani diri, itu harus kita contoh. Karena kita ini kebanyakan, kita selalu nelongso, mengasihani diri, ya. Kita menganggap bahwa penderitaan kita ini tidak ada yang sebanding orang manapun itu yang paling menderita itu saya. Jangan saudaraku, jangan engkau agung-agungkan penderitaan. Karena setiap penderitaan itu pasti ada upahnya. Kita bisa melihat bahwa kehidupan Rut itu endingnya sungguh sangat luar biasa. Saudaraku, pada waktu dia mengambil jelai-jelai dari penyapit-penyapit yang menyisakan, ya, satu waktu dia bertemu dengan Boas. Ini sangat luar biasa, saudaraku. Ini sudah diatur oleh Tuhan pastinya, ya. Jadi dia bisa bertemu dengan Boas, mendapatkan kasih sayang dari Boas. Sampai Boas itu berkata bahwa tinggalkan yang banyak, supaya dia mendapatkannya lebih banyak. Saudaraku, Rut dengan rendah hati ya mengambil akan berkas-berkas itu, dikumpulkannya. Dan dia tahu bahwa waktu dia bertemu dengan Boas, saudaraku, ada sesuatu hal yang sangat luar biasa, yang mengubah hidupnya. Mestinya Boas itu tidak bisa untuk menikah dengan dia, karena aturan nikah menikah, kawin mengawin pada zaman itu tidak semudah seperti sekarang. Jadi pada zaman itu orang kalau kehilangan suami dia harus menunggu atau menikah dengan saudaranya. Makanya Naomi pernah berkata, anak-anakku, mengapa engkau mengikuti aku? Kalau toh pun aku ini nanti menikah ya, aku punya anak, kamu apakah bisa kamu menunggu sampai anakku itu dewasa? Makanya Orpa langsung meninggalkan dia, sedangkan Rut tetap ikut dengan dia. Dan akhirnya Boas itu mestinya bukan dia yang menebus, tetapi ada orang yang mestinya berhak untuk menebus Rut, tapi tidak diambil. Jadi dia tidak mau nebus Rut. Makanya Boas berkata bahwa akulah yang akan menebus dia. Dan sejak saat itu, maka Rut itu bisa menjadi istri dari Boas. Coba kalau Tuhan itu membuat ya bahwa ada upah di balik penderitaan. Saudara lihat apa upah yang diterima oleh Rut ya. Rut itu dari tukang leles. Wah, derajatnya diangkat secara luar biasa. Dia menjadi istri dari pemilik ladang itu, yaitu istrinya Boas. Artinya bahwa apa yang menjadi milik Boas adalah miliknya Rut. Itu artinya bahwa kita dalam penderitaan, kalau jalan kita benar, kita tetap konsisten, maka Tuhan mengangkat kita. Kalau Tuhan mengangkat kita, enggak tanggung-tanggung. Rut yang tadinya adalah keturunan Moab, yang tidak boleh menjadi jemaah Tuhan. Sampai keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh menjadi jemaah Tuhan. Dia tiba-tiba diangkat oleh Tuhan menjadi istri Boas, dan dia melahirkan keturunan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nanti kalau saudara baca ya tentang silsilahnya,
maka saudara tahu bahwa dari Rut dan Boaz, maka lahirlah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Bagaimana cara Tuhan memberikan upah kepada setiap kita. Itulah sebabnya saudaraku, semua yang mengikuti ibadah Zoom pada malam hari ini, percayalah apa yang sedang kau alami. Engkau pasti akan mengalami kemenangan, engkau pasti akan mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita harap kepada Tuhan, besar upah yang menantinya. Saudaraku, mau saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saudaraku, saya kenal dengan seorang konseli saya. Konseli saya ini orangnya tekun, udah sering doa pagi. Saudaraku, satu waktu, dia kedapatan suaminya ini terlibat narkoba. Nah, akhirnya karena terlibat narkoba, maka ditangkap polisi. Nah, setelah ditangkap polisi, suaminya ini kan mesti istrinya dihubungi ya. Lalu tiba-tiba suaminya ini mempunyai pikiran bahwa oh ini yang lapor pasti istri saya. Lalu dia di dalam sel itu, dalam penjara itu, saudaraku, karena akhirnya di penjara juga, ya, itu dia berkata gini, oh karena ini kamu ya, maka aku kalau nanti keluar, aku akan ceraikan kamu. Oh istri ini nangis luar biasa. Lalu dia datang kepada saya, dia bilang, gimana Bu ini Bu? Wah ya ini sudah jalan Tuhan, jadi diserahkan Tuhan. Karena dia mau jual mesin-mesin di pabriknya untuk menolong suaminya. Wah kalau kita jangan nolong Tuhan lah, kita enaknya dibawa dalam doa. Dan akhirnya dibawa di dalam doa, saudaraku. Dan doa itu merubah segalanya. Suami yang tadinya itu pokoknya marah-marah ya, apalagi kalau orang masih pengaruh dengan narkoba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasti juga pikirannya yang aneh-aneh, bisa paranoid ya, bisa dikira malah ini istrinya yang laporin dan lain sebagainya. Singkat cerita saudaraku, karena dia berdoa, maka suami ini dijamah oleh Tuhan. Dan suami ini dijamah oleh Tuhan melalui doa-doanya dia. Dan Tuhan itu kalau memberi upah, kalau orang itu pada waktu dia menderita, dia itu tetap melekat kepada Tuhan, maka Tuhan memberi upah yang sangat luar biasa. Jadi dia berkata satu waktu, dia berkata kepada saya bahwa suaminya sudah berubah, sekarang sudah berubah. Yang tadinya orang narkoba itu sekarang hukumannya berat, saudaraku ya. Jadi dimasukkan di sel namanya tuh sel tikus. Sel tikus itu cuman bisa, orang itu cuman berdiri saja gitu. Jadi di situ saya percaya Tuhan sedang menjawab doa dari istrinya. Tuhan menjamah dia, saudara. Sehingga dia berkata, tolong panggilkan istriku. Dan dia berbalik. Dari yang tadinya membenci istrinya, sekarang dia mencintai istrinya. Dan didoakan, akhirnya hukumannya itu tidak terlalu berat. Karena dia bukan pengedar, ternyata dia cuma pemakai. Jadi dia segera bisa mengakhiri akan hukumannya. Dan pada waktu dia dibebaskan, ya, suami istri ini, karena doa dari istrinya, maka suami ini dibuat demikian luar biasanya, bisa sembuh. Saudaraku, orang sembuh dari narkoba tidak gampang. Yang dimasukkan di rehabilitasi saja, oh bisa kabur, bisa naik dinding ya, bisa hilang. Saudaraku, tapi kalau tangan Tuhan yang rehab, oh luar biasa. Suami ini disembuhkan, dia sadar ya. Dan bukan itu saja, hubungan dengan istrinya itu dipulihkan, saudaraku. Setelah hubungan dengan istrinya dipulihkan, bukan cuman itu, Tuhan memulihkan ekonominya. Luar biasa. Sekarang dia punya pabriknya jalan luar biasa, diberkati, anak-anaknya diberkati. Dia pun sampai hari ini diberkati Tuhan. Itu adalah hasil dari seorang istri yang mau menderita, mau berjuang, mau mempertahankan keadaan keluarga dan rumah tangganya dengan menangis di kaki Tuhan, dengan berharap kepada Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil. Sampai hari ini keluarga ini diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Saya tutup dengan satu ayat Yakobus 5 ayat 13a. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Mari saudaraku, saya tidak perpanjang akan firman Tuhan, tetapi saya percaya bahwa saudara semua yang ikut dalam ibadah Zoom ini pasti diberkati oleh Tuhan. Siapapun yang datang dengan masalah persoalan, apakah itu persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan sakit penyakit, persoalan apapun saja, Tuhan pasti tolong. Pasti ada hal-hal yang sangat luar biasa yang bisa terjadi di dalam kehidupanmu. Ada upah yang menantinya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Engkau tahu anak-anakmu yang sudah demikian setia kepadamu. Tuhan, mereka semua sudah ikut ibadah Zoom, mereka sudah mendengar akan firman-Mu, mereka sudah memuji-muji akan Engkau. Mereka saat ini yang sedang ada dalam penderitaan, kami tidak takut lagi Tuhan. Karena itu adalah sisi dari kehidupan kami, asal Engkau bersama dengan kami, beserta dengan kami. Kami tidak pernah sendiri. Ketika kami tidak sendiri Tuhan, kami tahu Engkau menolong kami Tuhan. Engkau tidak pernah Tuhan membiarkan pencobaan melebihi kekuatan kami. Dan setelah kami tahun uji Tuhan, ada hal-hal yang luar biasa yang sudah Engkau sediakan buat kami. Kami akan terima upah daripada Engkau Tuhan. Kebahagiaan akan mengikuti setiap kami. Terima kasih Engkau berkati persekutuan doa Victory yang ada di Surabaya, Jakarta, Bali, dan Semarang. Semuanya diberkati Tuhan. Tidak ada jemaat yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Hamba sangat percaya bahwa persekutuan doa ini Engkau pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa, memulihkan banyak keluarga, dan Tuhan yang memimpin juga Ibu Eli, Engkau berikan pengurapan yang khusus, Engkau berikan Tuhan hikmat-Mu sehingga dalam kepemimpinannya nama Tuhan dipermuliakan. Semua yang ikut dalam pelayanan dalam PD Victory ini, Tuhan juga memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam. Amin.